Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini bersama Bu Wikoyatun kita akan pelajari bersama KD 32 menganalisis makna Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32 tentang rukun, toleransi, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Baiklah, kita akan mulai dulu dengan KD 421, membaca Quran Yunus ayat 40 sampai dengan 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Peta konsep kita hari ini: 1. Membaca, 2. Tajwid, 3. Makharijul huruf. Kita mulai dengan Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Simak bacaan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kaidah tajwid Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Kita mulai dengan lafal pertama wa minhum. Huruf na yang berwarna merah ketemu dengan huruf H, hukum bacaannya idhar halqi. Cara membaca idhar halqi: dibaca jelas dan terang, dibaca cepat satu ketukan, tanpa memantul, tanpa sengau, dan tidak samar. Wa minhum nomor 2, kita lihat titik tekannya pada mim sukun. Mim sukun ketemu dengan mim. Wa minhum may. Mim sukun bertemu dengan mim, hukum bacaannya idgham mimi. Kenapa mimi? Memasukkan mim ke mim. Cara membaca idgham mimi yaitu dengan memasukkan suara mim pertama ke mim kedua dengan didengungkan secara sempurna sepanjang 3 harokat dengan suara yang keluar dari pangkal hidung. Nomor 3, terdapat lafal warob buka. Perhatikan huruf ro di situ, saya tunjukkan dengan warna merah, ro. Kenapa? Kita akan perhatikan bagaimana cara mengucapkan ro yang hukum bacaannya adalah tafkhim. Ro, warob buka. Mulut kita tebal penuh dengan suara ro. Warob buka. Yang keempat, di situ ada lafal wa in kadzabuka. Nun sukun ketemu dengan huruf K. Saya ulangi bagaimana pengucapannya. Wa in kadzabuka. Hukum bacaannya ikhfa hakiki. Cara membacanya, huruf nun sukun dibaca setengah, tidak sampai menimbulkan suara N. Kemudian mulut kita mulai bersiap-siap untuk mengucapkan huruf kaf. Yang kelima, ada lafaz wa ana bari'u. Saya ulang, wa ana bari'u. Ana, hukum bacaannya adalah sifir, tidak dibaca panjang. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan makharijul huruf pada Quran surat Yunus ayat ke-40 sampai dengan 41.
Simpel saja yang saya ulas di sini. Hanya dua bacaan. Satu, yuk minu. Saya ulangi, yuk minu. Yuk minu terbaca dangkal huruf hamzah sukunnya. Tidak boleh menyerupai makhraj ain. Karena kalau ain itu lebih dalam, sedangkan hamzah sukun itu hanya dangkal. Saya ulangi lagi agar lebih jelas. Yuk minu. Nomor 2, ini sekarang pembedanya. Ada huruf ain sukun, bagaimana cara pengucapan ain sukunnya? A'lamu. A'lamu. Ainnya lebih dalam, huruf ain dibaca dengan membuka tenggorokan lebih dalam. Kita lanjutkan dengan membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafs bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna kathiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Kaidah tajwid pada Al-Ma'idah ayat ke-32 itu terdapat pada lafaz katabna, qalqalah sughra. Saya ulangi bagaimana mengucapkan lafaz katabna yang terdapat hukum bacaan qalqalah sughra. Katabna, katabna. Cara membacanya menekan kuat makhraj huruf ba sehingga memantul dengan kuat dan jelas. Nomor 2, Bani Israila. Mad jaiz munfasil, yaitu mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah pada kalimat berbeda dan dibaca hingga 5 harokat. Nomor 3, ada lafaz annahu. Hukum bacaannya gunnah musyaddadah. Gunnah itu mendengung, musyaddadah disebabkan karena bertasydid. Ada huruf nun bertasydid. Begitu juga nanti ketika kalian menemukan huruf mim bertasydid. Nun atau mim bertasydid, nama hukum bacaannya gunnah musyaddadah. Cara membacanya menghentakkan suara nun atau suara mim nanti yang bertasydid tersebut, lalu ditekan dan ditahan selama 2 harokat. Nomor 4, lafaz nafsin au. Hukum bacaannya idhar halqi. Cara membacanya jelas dan terang. Dibaca satu ketukan, tanpa memantul, tanpa sengau, tanpa samar. Harus cepat. Nomor 5, al-ar. Hukum bacaan tafkhim pada ro sukun di situ. Cara membacanya adalah menghimpun ketebalan suara ro di dalam mulut kita. Oke, untuk makharijul huruf di Al-Ma'idah ayat 32, kita akan perhatikan bagaimana cara pengucapan huruf-huruf berikut. 1, huruf ja. Cara pengucapannya, pertengahan lidah kita menempel pada langit-langit atas. Ja. Praktekkan coba. Ja. Nomor 2, huruf za. Za.
Cara pengucapannya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Mengucapkan huruf za tidak boleh memunculkan suara Z. Jadi kalau Z nanti dalam huruf hijaiyahnya itu adalah zain, za. Sedangkan yang ini tulisan begini seperti ini adalah za. Nomor 3, bagaimana kita mengucapkan huruf ta. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Anak-anakku, Rasulullah, junjungan kita, utusan Allah, bersabda begini. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Saya berharap dengan belajar Al-Quran melalui Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41, serta Quran surat Al-Maidah ayat ke-32, kalian naik derajat menjadi orang terbaik karena kalian telah belajar Al-Quran. Untuk kemudian besok ketika kalian sudah pintar, kalian akan mengajarkan Al-Quran. Kedua kegiatan tersebut, belajar Al-Quran maupun mengajarkan Al-Quran, itu akan mengantarkan kalian menjadi orang terbaik dalam pandangan Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pembelajaran kita hari ini cukup. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.